Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali firman Tuhan pada hari ini menyapa kita. Saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara sekalian, Firdaus itu adalah dunia yang sebenarnya yang diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatunya berjalan secara teratur. Tidak ada yang mengancam apapun atau siapapun. Keharmonisan sempurna antara Tuhan dan umat manusia terjadi di situ. Tidak ada penyakit dan tidak ada penderitaan. Ciptaan dan pencipta dalam kerjasama yang sempurna. Semua kebutuhan terpenuhi, semua keinginan seimbang. Hati dan pikiran tidak hanya murni, tetapi betul-betul dipuaskan. Saudara, sebenarnya kita diciptakan untuk dunia yang seperti itu. Tetapi sayang saudara-saudara sekalian, seperti tembikar yang dirancang dengan indah dan dijatuhkan ke lantai, surga itu telah hancur berkeping-keping. Namun demikian, kita manusia masih terus berharap bisa menemukannya kembali. Kita berusaha mencarinya pada anak-anak yang kita besarkan. Kita berusaha mencarinya di rumah yang kita beli, di rumah yang kita bangun begitu indah. Kita mencarinya di dalam persahabatan kita. Kita mencarinya di dalam pekerjaan kita. Bahkan tidak sedikit orang demi mencari Firdaus itu, mencari surga itu, dia rela melompat atau berpindah dari gereja satu ke gereja yang lainnya supaya bisa menemukan surga yang dia inginkan itu. Tetapi emosi terkuras dan ternyata kita terus mencari tetapi tetap tidak menemukannya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat memahami hal ini. Itulah sebabnya Tuhan menawarkan kepada kita untuk mendapatkan Firdaus yang sesungguhnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, tawaran Tuhan Yesus itu mengejutkan kita. Bayangkan saudara-saudara sekalian, untuk mendapatkan Firdaus itu Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Saudara, bukankah kita cenderung berpikir sebaliknya? Berbahagialah orang yang tidak memiliki alasan apapun untuk berduka cita. Yesus berbicara dengan pengetahuan penuh dan pengalaman tentang apa yang telah dilakukan dosa terhadap dunia. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa dunia yang Dia ciptakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus juga tahu bahwa saat ini tidak ada yang seperti surga yang dahulu. Dia tahu pentingnya mengenali kerusakan dan tangisan. Saudara, bayangkan kita berdiri di depan rumah kita yang berisi dengan semua kenangan kita dan semua harta benda kita setelah dihancurkan berkeping-keping oleh angin puting beliung. Tidakkah kita berdiri di depan rumah itu dan kita menangisinya? Saudara, seperti itulah Tuhan Yesus berdiri di depan rumah yang Dia bangun.
dunia yang dipenuhi dengan hal-hal indah yang Dia buat sekarang hancur berkeping-keping oleh karena dosa. Dan Dia berkata kepada kita, lihatlah sekeliling, bagaimana mungkin engkau tidak menangis. Saudara, berduka cita itu adalah firdaus yang hilang atau hancur berkeping-keping. Kenapa Tuhan Yesus menawarkan hal ini? Sebab berduka cita itu sehat, karena dengan berduka cita itu memaksa kita untuk mempertimbangkan beratnya tragedi dosa itu. Berduka cita itu sehat karena memaksa kita untuk melepaskan segala khayalan-khayalan kita, bahwa kita bisa mengubah puing-puing itu menjadi firdaus kembali. Saudara, berduka cita itu sehat karena membuat kita berseru, meminta pemulihan kembali. Saudara, berduka cita itu sehat karena ketika kita berduka cita dengan cara ini, Tuhan atas segala penghiburan mendengar tangisan kita, dan Dia datang mendekat dengan penghiburan yang jauh lebih menyembuhkan daripada situasi, hubungan, atau lokasi yang pernah ada. Saudara, biarlah hati kita hancur karena apa yang telah dilakukan dosa, sehingga hati kita bisa dihibur oleh Juru Selamat kita. Dan ingatlah untuk berduka cita dengan pengharapan, karena Tuhan kita telah berjanji bahwa yang sekarang akan berakhir dan yang akan datang layak disebut firdaus. Amin.